A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan dzil fadli wat tawli wal ihsan. 'Allamal qur'ana khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Alladzi da'ana lil iman wa faddala al islam ala sairil adyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tsumma amma ba'd. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, suatu kesyukuran yang luar biasa kita telah menjalani segala macam rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan hingga telah memasuki babak yang terakhir di bulan yang suci ini. Tentu kita mengenal dan mengetahui betapa besar keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sematkan pada malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ada satu malam yang sangat masyhur di kalangan kita orang-orang Islam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Lailatul Qadar ini dalam satu surat yang khusus, menunjukkan bahwa perhatian Allah amat sangat besar pada malam yang teristimewa ini. Allah firmankan dalam surat Al-Qadar yang berjumlah 5 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Para hadirin sekalian, para pemirsa sekalian, di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa malam Qadar ini, Lailatul Qadar ini lebih mulia daripada 1000 bulan. Tentu kita menghitung bukan hanya 1000 bulan dikonversi menjadi bilangan tahun, tetapi 1000 dalam bahasa Arab mempunyai makna yang banyak. Karena saking banyaknya kemuliaan dan fadilah, maka Allah menyebut dalam Al-Quran dengan bilangan 1000. Maka tak terbayang betapa banyaknya kemuliaan yang Allah sematkan pada malam ini. Hadirin sekalian, ada 3 kata yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan atau untuk menjelaskan malam Qadar ini. Menurut para mufassir, ada 3 hal yang perlu kita maknai dari malam Qadar atau Lailatul Qadar. Pertama, ia adalah malam penetapan. Yang kedua adalah malam yang sempit. Dan yang ketiga adalah malam yang mulia. Disebut malam penetapan atau penentuan karena di malam ini Allah Subhanahu wa taala menentukan dan menetapkan nasib manusia secara keseluruhan. Dan seperti halnya kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam ini. Di malam Qadar ini Allah turunkan mukjizat terakhir, mukjizat paripurna Sang Baginda Rasul, sekaligus menjadi strategi dakwah beliau dalam menyampaikan risalah yang agung. Maka para hadirin sekalian, sudah selaiknya di malam ini kita fokuskan diri untuk beribadah dan bermunajat supaya Allah beri ketentuan pada kita, ketetapan untuk kita, ketetapan-ketetapan yang baik, baik itu untuk dunia dan juga untuk kehidupan akhirat kita. Yang kedua, malam Qadar bermakna malam yang sempit. Lantas mengapa ia disebut malam yang sempit? Karena di malam Qadar ini
malaikat berduyun-duyun turun ke atas bumi. Iya, makhluk yang tercipta dari nur atau dari cahaya itu Allah izinkan untuk hadir mengelilingi kita, mengitari kita, membersamai kita dengan sangat ramai karena kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sematkan di malam ini. Maka hadirin sekalian, tak heran bahwa malam Qadar biasanya malam yang membuat kita cepat kantuk atau cepat ngantuk, karena kehadiran para malaikat membawa kesejukan dan membawa rasa aman dan tentram. Hadirin sekalian, makna yang ketiga dari malam Qadar adalah malam kemuliaan. Mengapa malam Qadar menjadi malam mulia? Pertama-tama karena ia adalah malam turunnya Al-Qur'anul Karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Qadar. Tentang Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu pilihkan hal-hal yang terbaik. Malam turunnya adalah malam terbaik, bulan turunnya adalah bulan terbaik, yakni Ramadan. Tempat turunnya adalah tempat paling mulia di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Nabi yang membawa risalah Quran adalah nabi terbaik, pun manusia, bahkan makhluk terbaik sepanjang pintasan zaman. Maka malam Qadar ini malam yang mulia pertama-tama dan paling utama karena Al-Qur'anul Karim diturunkan di bulan ini. Malam ini pun dipenuhi dengan kemuliaan dan fadilah dari Allah. Dan malam ini pun bisa juga kita sebut sebagai malam penganugerahan, di mana insan-insan mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianugerahi dan diwisuda, diberi penghargaan pada malam ini. Kalau kita membayangkan seremoni award seperti Oscar atau malam-malam penganugerahan lainnya, maka itulah malam Qadar. Mungkin ada yang berhalangan untuk terduduk dan beriktikaf di masjid di malam Qadar karena udzur atau karena sakit. Maka bagi orang yang telah menghimpun pahala kesolihan sepanjang tahun, itu pun tidak masalah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap memberi pemuliaan dan penghargaan pada insan-insan soleh tersebut. Kapan waktunya? Inilah yang biasa menjadi pertanyaan di benak kita dan selalu kita tanyakan kepada para mubalik atau pada para asatid, guru-guru kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja merahasiakan malam itu, walau dari kita dan guru-guru kita terkadang memberi clue atau memberi kisi-kisi kapan malam Qadar itu datang, apa saja tanda-tandanya. Tak ada yang benar-benar tahu kapan malam Qadar itu. Hikmah di balik itu tentunya supaya kita mempersiapkan yang terbaik dan melaksanakan ibadah yang terbaik setiap malamnya, terutama karena 10 malam terakhir Nabi pun meneladankan supaya kita memaksimalkan upaya meraup keberkahan dan kemuliaan di sisa-sisa hari bulan suci Ramadan. Para hadirin sekalian, itulah malam Qadar. Dan pertanyaan berikutnya yang tak kalah penting, apakah kita mendapat kemuliaan di malam Qadar itu? Mungkin ada yang berkesaksian bahwa ia mendapati tanda-tanda malam Qadar. Tapi menurut para ulama, yang meraih malam Qadar adalah orang yang setelah melalui dan mendapatkan kemuliaan di malam itu, bertambah kesalihannya, makin istiqomah melaksanakan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu, dampak dari amal solih dan jejak dari amal solih adalah kesalihan-kesalihan setelahnya. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu waliyuna wa maulana wa huwa yatawallas salihun wa huwa yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.